Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Bima Gusti Ramadan di channel Mat BGR. Ini adalah video bagian kelima untuk membahas bagian matriks. Pada materi matriks ini, kita akan belajar bagaimana cara mencari inverse suatu matriks serta sifat-sifat dari inverse matriks. Mau tahu kelanjutannya seperti apa? Tapi seperti biasa kalian jangan lupa harus like, comment, share, and subscribe karena subscribe itu gratis. Pada video ini kita akan belajar submateri terakhir tentang matriks, yaitu inverse matriks. Pertama kita pahami dulu pengertian dari inverse matriks. Misal A dan B adalah dua matriks persegi dengan ordos sama. Matriks A dan matriks B dikatakan saling inverse jika memenuhi hubungan A kali B sama dengan B kali A sama dengan I. I ini adalah matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks yang diagonal utamanya itu bernilai 1 semua. Nah, ini udah saya bahas di video yang pertama. Nah, untuk inverse sendiri penulisannya seperti ini. Ini A inverse, penulisannya itu pangkat negatif 1. Nah, jadi inverse dari inverse B, jadi B pangkat negatif 1. Ini adalah penulisan atau notasi bentuk inverse. Kak contoh Kak, boleh. Misalnya diketahui matriks A 3512 dan matriks B 2 negatif 5 negatif 1 3. Nah, jika kita kalikan A dikali B, matriks A kita kali dengan matriks B, dan ternyata hasilnya adalah 1001, ini adalah matriks identitas. Oke ya. Nah, sekarang kalau kita balik. Sekarang kita balik B kali A. Matriks B kita kali dengan matriks A, ternyata hasilnya sama. 1001. Nah, ini matriks identitas juga. Nah, dari sini berlaku hubungan A dan B sama dengan B kali A sama dengan matriks identitas. Nah, karena berlaku ini, maka kedua matriks tersebut A dan B yang matriks yang saling inverse. Nah, jadi kita bisa tulis A itu adalah B inverse atau A, dan B adalah inverse dari matriks A. Nah, sekarang gimana kalau kita mau mencari inverse suatu matriks misalkan? Nah, diketahui suatu matriks, kita akan bisa menggunakan rumus inverse matriks ini atau formula ya. Nah, ini adalah rumus atau persamaan yang kita gunakan untuk mencari inverse suatu matriks. A inverse sama dengan 1 per determinan A kali A join. Nah, ini adalah persamaannya. Ini berlaku untuk matriks ordo berapapun. Nah, syaratnya harus matriks persegi. Nah, bisa 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya seperti itu. 1 per determinan kali adjoin. Nah, ini kita tebalkan ya, ocre. Nah, kita sudah belajar bagaimana mencari adjoin matriks yang ordo 3 kali 3 pada video sebelumnya atau video keempat. Nah, kalau 2 kali 2 caranya cukup sederhana untuk adjoin matriks 2 kali 2. Misalkan matriks A elemennya A, B, C, D, maka adjoin A. Nah, teman-teman tukar antara A dengan D jadi DA, kemudian B dan C-nya itu berubah tanda jadi min B min C. Nah, ini adalah adjoin dari matriks A. Saya ulangi, A dan D-nya kita tukar, kemudian B dan C-nya kita negatifkan. Oke ya. Nah, jadi negatif B negatif C. A. Contoh, misalkan kita akan mencari inverse dari matriks A-nya itu 3512. Inverse itu kan 1 per determinan kali adjoin. 1 per determinan berarti A inverse itu sama dengan 1 per. Nah, kita determinan kan ini. Masih ingat caranya kan? Oke, diagonal utama kita kalikan 3 kali 2, 6, dicurangi 5, diagonal sampingnya kita kalikan 5 kali 1, 5, bukan Bima ya, 5. Kemudian kita kali dengan adjoinnya. Kita kali dengan adjoinnya. Adjoinnya itu A dan D kita tukar, 3 dan 2 kita tukar. Ini 2, ini 3. Kemudian B dan C-nya kita berubah tanda. Nah, negatif 5, negatif 1. Jadi sama itu per 6 kurangi 5 itu 1 kali 2 negatif 5 negatif 1 dan 3. Atau per 1 kan 1. 1 kali ini, nah tetap 2 negatif 5 negatif 1 3. Nah, ini adalah inverse dari matriks A. Nah, itu adalah cara mencari kalau ordonya 2 kali 2. Oke, nah sekarang kita akan mencari inverse dari matriks yang berordo 3 kali 3. Kah contoh Kak? Nah, boleh. Misalkan matriks B adalah
Ini 3 kali 3 ordonya 210, 3 min 14, 220. Maka B inverse sama dengan, nah penyelesaiannya rumusnya masih sama, yaitu B inverse sama dengan 1 per determinan B dikali adjoin B. Nah berarti kita cari dulu determinan dari matriks ini. Masih ingat caranya mencarinya? Nah determinan yang berorder 3 kali 3, 2 kolom pertama kita tulis ulang di sini untuk membantu kita. Nah kita kalikan diagonal utamanya, ya. Nah 2 kali negatif 1 kali 0 itu 0. Kemudian kita kalikan 1 kali 4 kali 2 8. Kemudian kita tambah lagi, kita kalikan lagi 0 kali 3 kali 2 pasti 0. Kita kurangi yang diagonal sampingnya, 0 kali negatif 1 kali 2 0. Kemudian kita kurangi lagi 2 kali 4 kali 2 16 ocre. Kemudian kita kurangi lagi 1 kali 3 kali 0 0. Nah jadi kita peroleh 8 dicurangi 16 negatif 8. Nah ini adalah determinan dari matriks B. Nah sekarang kita akan mencari adjoin dari matriks B. Nah kita cari dulu minornya, M11. Caranya kita tutup baris pertama dan kolom pertama. Nah ini kita determinankan ya, negatif 1 4 2 0 kita determinankan, berarti negatif 1 kali 0 0 dikurangi 8 4 kali 2 8, berarti 0 dikurangi 8 negatif 8. Ini minor 11. M12 kita tutup baris ke 1 kolom kedua, 3 4 2 0 kita determinankan 3 kali 0 0 dikurangi 4 kali 2 8, berarti negatif 8 juga. Kemudian kita cari minor 13, kita tutup baris ke 1 kolom ketiga, 3 negatif 1 2 2 kita determinankan 3 kali 2 6, negatif 1 kali 2 negatif 2 6 dikurangi negatif 2 berarti positif 8. Kemudian M21 kita tutup baris kedua kolom kedua, kolom ke 1 seperti ini, 10 20 1 kali 00 dikurangi 0 kali 2 0, berarti ini 0 M22 kita tutup baris kedua kolom kedua, 20 jadi jawabannya adalah 0 juga sama. M23 kita tutup baris kedua kolom ketiga, 21 22 2 kali 2 4 dikurangi 2 2. Kemudian M31 kita tutup baris ketiga kolom ke 1, determinankan juga 1 kali 4 4 dikurangi 0 4. Kemudian M32 kita tutup baris ketiga kolom kedua, 2 kali 4 8 dikurangi 0 8. Kemudian terakhir M33 baris ketiga kolom ketiga, 2 kali negatif 1 negatif 2 dikurangi 3 itu negatif 5. Nah itu adalah M33 ya. Nah sekarang kita cari kofaktornya. Ingat tandanya plus minus plus, minus plus minus, plus minus plus. Nah di sini M11 berarti plus negatif 8, ini M2 negatif 8, ini M13 positif 8, ini M21 0, kemudian 0, ini 2 4 8 negatif 5 ya. Nah jadi kita dapat faktornya adalah positif kali negatif negatif 8, negatif kali negatif positif 8 positif 8, ini 0 ini 0, ini negatif 2, ini positif 4, negatif 8, ini negatif 5. Nah ini adalah kofaktornya ya. Nah sekarang kita cari adjoin. Ingat adjoin itu adalah kofaktor kita transposkan. Jadi yang ini kita transposkannya, kita jadikan baris menjadi kolom. Baris pertama kita jadikan kolom pertama, negatif 8 8 8. Kemudian baris kedua kita jadikan kolom kedua, 0 0 negatif 2. Dan baris ketiga kita jadikan kolom ketiga, 4 negatif 8 negatif 5. Nah sekarang kita bisa mencari inversnya, inverse dari B, 1 per determinan B. Nah berarti negatif 8 determinannya dikali adjoin, negatif 8 0 4
8, 0, negatif 8, 8, negatif 2, negatif 5. Jadi, nah hasilnya adalah 1 per negatif 6 kali negatif 8, positif 1, 1 per negatif 8 kali 0 itu 0, 1 per negatif 8 kali 4 itu negatif 1 per 2, 1 per negatif 8 kali 8 itu negatif 1, 0 ini positif 1, kemudian 1 per negatif 8 itu negatif 1, 1 per negatif 8 kali 2 negatif 2 itu positif 1 per 4, kemudian 1 per negatif 8 positif 5 per 8. Ini adalah inverse dari matriks P. Nah, sekarang kita akan bahas sifat-sifat dari inverse matriks. Sifat yang pertama, misalkan ada perkalian A kali B sama dengan C. Nah, kita mau mencari matriks A. Di matriks itu nggak ada pembagian ya. Nah, jadi kamu mencari matriks A itu berarti salah. AB dibagi A sama dengan C bagi A itu salah. Nah, ini caranya. A ini sama dengan C kali B inverse. Nah, kita kalikan matriks C dengan B inverse gitu. Nah, ini perlu teman-teman ingat karena sering kita gunakan. Nah, sekarang gimana kalau kita mencari matriks B-nya dari A kali B sama dengan C? Kalau kita mencari matriks B-nya, nah sama dengan A inverse kali C. Nah, hati-hati bagian sini. Nah, ini jangan sampai kebalik. Misalkan mau mencari A, teman-teman kebalik B inverse kali C itu hasilnya keliru nanti. Yang akan beda. Nah, di sini A inverse kali C, kalau kebalik jadi C kali A inverse nanti hasilnya juga berbeda. Jadi harus hati-hati di sini ya. Dan dua rumus ini harus selalu diingat karena ini sering sekali kita pakai. Kemudian sifat berikutnya, A kali A inverse itu sama dengan A inverse kali A sama dengan identitas. Nah, ini sama aja dengan cara tadi yang di awal. Kemudian sifat yang keempat, kalau matriks inverse kita inversekan lagi, hasilnya adalah matriks singular. Nah, kemudian sifat yang terakhir, A kali B, jika kita inversekan ini sama dengan B inverse kali A inverse. Nah, jadi posisinya dibalik, A kali B menjadi B inverse kali A inverse. Nah, sebagai contoh K boleh. Jika diketahui ini matriks 1 2 3 1 kali matriks P sama dengan ini, kalau perkalian matriks ternyata hasilnya ini 4 11 7 8, maka matriks P sama dengan, kita misalkan ini sebagai matriks A dan ini sebagai matriks B. Nah, dari sini kita peroleh perkalian A kali P sama dengan B. Kita mau mencari matriks ini P berarti kita mencari bagian kanan, berarti yang ini mana yang kita akan pakai? Sifat yang kedua nih, kita akan mencari bagian kanannya, berarti sama aja dengan B nya kalau di rumus itu. Caranya gimana ya? Sama seperti itu, berarti matriks P itu adalah A inverse dikali matriks P. Nah, jadi bagian matriks A ini kita inversekan, kemudian kita kalikan dengan matriks B-nya. A inverse kali matriks B. Inverse itu 1 per determinan dikali adjoin. 1 per determinannya 1 kali 1 itu 1 dikurangi 2 kali 3 6. Kemudian adjoin dari matriks A. Adjoin itu A dengan D-nya ditukar. Kemudian B dan C-nya itu berubah tanda, jadi negatif 2 negatif 3. Itu adjoinnya. Ya. Nah, 1 per 1 dikurangi 6 itu negatif 5. Sekarang kita kalikan bagian sini. Masih ingat cara perkalian? Baris kali kolom. 1 kali 4 4, negatif 2 kali 7 negatif 14. Kemudian baris 1 kolom kedua, 1 kali 11 11, negatif 2 kali 8 negatif 16. Kemudian baris kedua kali kolom pertama, negatif 3 kali 4 negatif 12. Kemudian dan 1 kali 7 plus 7. Baris kedua kolom kedua, negatif 3 kali 11 negatif 33, 1 kali 8 plus 8. Jadi kita peroleh 1 per negatif 5 kali ini hasilnya negatif 10, bagian sini negatif 5, ini negatif 12 tambah 7 negatif 5, dan negatif 33 ditambah 8 negatif 25.
skalar dengan matriks. Berarti semua elemen matriks ini kita kalikan dengan skalarnya. 1 per negatif 5 kali negatif 10, 1 per negatif 5 kali negatif 5, gitu. 1 per negatif 5 kali negatif 5, 1 per negatif 5 kali negatif 25. Oke ya. Nah, maka hasilnya adalah ini. 2115. Ini adalah matriks P-nya. Oke ya. Contoh yang terakhir. Oke, contoh lagi terakhir nih. Boleh. Misalnya diketahui A, B, dan C adalah matriks persegi dengan order 2x2 dan berlaku A kali B sama dengan C. Jika B diketahui, C-nya juga diketahui, maka matriks A-nya, nah, kita pakai sifat yang pertama. A kali B sama dengan C. Kita kan mau mencari matriks A, matriks sebelah kiri. Nah, berarti ini A itu adalah sama dengan C dikali B inverse. Matriks C-nya yang ini, C kita kalikan dengan B inverse. Inverse itu 1 per determinan. Determinannya 5 kali 6, 30 dikurangi dengan negatif 3 kali 0, 0. Kemudian kita kali dengan adjoin-nya. Adjoin dari B-nya. 5 dan 6 kita tukar jadi 6 dan 5. Kemudian bagian sininya kita berubah tanda ini. Berarti ini positif 3, ini 0, tetap 0 ya. Nah, nggak ada negatif 0. Oke ya. Nah, sekarang bagian skalarnya kita pindahkan aja dulu. Nah, kalau teman-teman kalikan ini bisa juga, tapi nanti hasilnya pecahan. Jadi sebaiknya skalarnya kita pindahkan dulu aja ke depan. 1 per 30. Nah, matriks dikalikan dengan matriks. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, jadi kita dulukan matriks kali matriks. Nah, jadi 1 per 30. Baris pertama kali kolom pertama. Negatif 10 dikali. Nah, kemudian baris pertama kolom kedua, negatif 10 kali 3, negatif 30, 30 kali 5, 150. Kemudian baris kedua kolom pertama, 35 kali 6, 210. Kemudian negatif 27 kali 0, 0. Kemudian baris kedua kolom kedua, 35 kali 3, 105. Negatif 27 kali 5, negatif 135. Oke ya. Nah, ini bagian sini kita sederhanakan dulu, operasikan. Jadi 1 per 30, negatif 60 tambah 0 itu negatif 60. Negatif 30 tambah 150 itu 120. 210 tambah 0, 210. 105 dicurangi 135 itu negatif 30. Terakhir tinggal kita kalikan. Nah, 1 per 30 kali negatif 60 itu kan negatif 2. Kemudian 1 per 30 kali 120 itu positif 4. Kemudian 1 per 30 kali 210 itu 7. 1 per 30 kali negatif 30 itu negatif 1. Dan ini adalah matriks A-nya. Oke ya. Nah, kita dapat matriks A-nya. Sekali lagi, sifat-sifat ini penting sekali teman-teman ingat-ingat. Oke, sampai sini dulu pembahasan inverse matrix. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Tapi sebelum itu silahkan kalian berlatih untuk latihan soalnya. Monggo silahkan kalian kerjakan, monggo. Nah, segitu aja yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalian tetap semangat dan selalu sehat. Kakak pamit menurunkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.